Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa da'al hujjata wa atamma al-mahajjah wa la yaqbalallahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita dengan umur panjang. Karena Senin yang lalu begitu kita mengakhiri kajian kita, ada pengumuman dari NASA, ada di antara salah satu warga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hal tersebut belum terjadi selama kita. Alhamdulillah, Allah masih memberikan umur panjang kepada kita dan kita masih bisa bertemu dan bisa melaksanakan salat subuh di pagi subuh Senin yang berbahagia ini. Ini merupakan sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita banyak hal yang dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Salah satu yang diajarkan oleh Rasul adalah Rasul berpesan kepada kita semuanya, idza marra ahadukum min riyadil jannah, apabila kalian melewati taman surga, fatamarra fi, maka singgahlah di taman surga tersebut. Bayangkan Rasul memberikan sebuah motivasi kepada kita. Majelis ilmu yang kita duduk pada pagi subuh yang berbahagia ini diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan taman surga. Nah, apabila kalian bertemu dengan majelis ilmu, maka singgahlah. Semoga semua jamaah yang berhadir di subuh yang berbahagia ini dan pada pengajian-pengajian yang lain juga menerapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya ini merupakan taman surga. Paling tidak kita sudah mulai merasakan bagaimana nikmatnya taman surga itu di dunia. Inilah indahnya bagaimana ajaran Islam itu apabila kita melaksanakannya. Penghormatan saya kepada Tunku Imam Syekh, Tunku Imam Gampung dan Tunku Imam Rawatib BKM Masjid, para guru-guru semuanya, ayah bunda yang saya cintai. Ini merupakan pertemuan wa'adul haq, cerita pasti, janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pertemuan yang ke-33. Kita masih melanjutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang bagaimana suasana hari akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yal 'ain falyaqra idza asy-syamsu kuwirat. Alhamdulillah, kita pada pertemuan yang lalu sudah tuntas membaca surat At-Takwir. Wa idza asy-syamsu fatarat, dan pada pertemuan subuh ini kita akan membaca tentang surat Al-Infitar. InsyaAllah kalau selesai subuh ini surat Al-Infitar, maka subuh yang akan datang kita akan membacakan surat Wa idza syamsu syaqqat. Ada 3 gambaran tentang bagaimana suasana hari kiamat tersebut. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam surat Al-Infitar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat, dan apabila langit terbelah. Dan ini sudah kita jelaskan di surat At-Takwir.
di mana surat Al-Infitar ini juga menceritakan beberapa fase. Fase pertama adalah tentang hancurnya alam semesta ini. Ini fase pertama sekali. Dan itu dapat dilihat dari dua ayat. Yang pertama, fase kehancuran alam semesta ini digambarkan dalam surat Al-Infitar ini dengan terbelahnya langit. Bayangkan seorang Nabiul Ummi itu sudah bisa menjelaskan bahwasanya langit itu suatu saat akan terbelah, dan ini dibuktikan secara saintifik. Para ilmuwan itu semuanya meyakini hari ini bahwasanya suatu saat langit itu akan terbelah, dan berita tersebut, nikmatnya umat Islam, berita tersebut sudah kita terima dari Rasulullah SAW jauh hari. Padahal orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, mereka baru mengetahui di abad 20 ini. Setelah hasil kajian, ternyata mereka mempunyai sebuah kesimpulan bahwasanya nanti suatu saat langit itu akan terbelah. Dan bayangkan, Rasul juga sudah mengatakan bahwasanya wa idzal kawakibun tatharat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, musiprut bahasanya. Ini adalah fase pertama ditiupnya sangkakala. Di saat trompet itu ditiup, ya, maka fase itu adalah langit terbelah dan bintang-bintang itu semuanya bertabrakan. Wa idzal qubur bu'thirat. Ini merupakan fase kedua, yaitu fase ditiup sangkakala kedua. Nah, di sini yang paling menarik adalah Al-Quran itu menggambarkan tentang kuburan itu dengan dua kata-kata. Ya, yang pertama sekali adalah kuburan itu diibaratkan dengan kata-kata kubur. Dan satu lagi ungkapan yang digunakan Al-Quran untuk kuburan itu adalah ajdas. Nah, apa bedanya? Insya Allah nanti kita akan menjelaskan. Kubur itu merupakan menggambarkan suasana ketenangan. Dalam beberapa ayat itu dijelaskan bahwasanya kubur itu adalah sunyi, sepi, itu suasana kuburan. Tapi di sana Al-Quran menggunakan kata-kata ajdas, itu adalah suasana yang ketakutan, suasana yang panik, cepat-cepat. Ini gambaran bagaimana penggunaan kata-kata lafaz di dalam Al-Quran itu sangat menentukan kondisi kata-kata yang digunakan tersebut. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nah, setelah tiupan sangkakala pertama, sangkakala kedua, pada saat itulah semua kita mengetahui ternyata benar cerita subuh ini. Bayangkan kalau seandainya kita tidak pernah mendengarkan cerita ini. Bayangkan kalau seandainya kita tidak pernah mendengarkan ayat ini dibacakan. Maka alhamdulillah sekali kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Maka alimat nafsum ma qaddamat wa akharat itu kita bisa persiapkan mulai dari hari ini. Sehingga apa? Sehingga kita pada saat itu tidak termasuk di antara orang-orang yang ternyata betul apa yang disampaikan oleh Allah dulu. Ternyata betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini merupakan sebuah penyesalan yang sangat mendalam. Kenapa? Karena mereka baru sadar bahwasanya apa saja yang diberitakan itu adalah benar. Kapan? Pada saat nanti setelah tiupan sangkakala kedua, di saat dibangkitkan dari dalam kubur. Ayat ke-6 Allah berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ini cuplikan percakapan antara kita dengan Tuhan kita nanti di hari akhirat. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini bukan di antara orang-orang yang ditanyakan pertanyaan ini. Pertanyaannya sangat menyedihkan. Wahai manusia,
apa yang membuat engkau durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih, yang Maha Baik? Ini kan bocoran. Jangan sampai nanti di hari akhirat kita itu di antara orang-orang yang ditanyakan sama Allah. Wahai fulan, kenapa kamu itu durhaka kepada Tuhanmu? Wahai fulan, kenapa engkau itu durhaka terhadap aku? Ma gharraka bi rabbikal karim. Ini adalah percakapan nanti di hari akhirat. Jangan sampai dialog ini kita yang akan mendengarkannya. Maka ini sebuah warning kepada kita semuanya, bahwasanya jangan sampai nanti Allah menanyakan kepada kita, kenapa dulu kalian itu durhaka, bermaksiat kepadaku. Maka sungguh indah hidup dengan ajaran Islam itu, sungguh indah. Kita sudah diberikan bocoran apa saja percakapan nanti di hari akhirat. Kita sudah diberitahukan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita untuk tidak ditanyakan dengan pertanyaan seperti ini. Bayangkan kalau seandainya yang ditanyakan oleh Allah itu adalah kita dengan pertanyaan seperti ini. Ma gharraka bi rabbikal karim. Di sini dikatakan dengan kata-kata karim. Allah yang Maha Pengasih. Allah berikan semua kemudahan kepada kita. Mulai dari bentuk kita. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang mempunyai tangan yang lebih panjang dari tangan yang satu lagi. Dibuat kita dalam bentuk yang paling sempurna. Diletakkannya hidung kita dengan pas, lubangnya di bawah. Tidak pernah Allah menciptakan ada manusia yang hidungnya di atas. Ini diantara ma gharraka bi rabbikal karim. Begitu sayangnya Allah, diberikannya kita semua kemudahan. Bagi yang sudah mempunyai anak, diberikan anak yang saleh, salehah. Ini merupakan sebuah kasih sayang Allah. Bagi yang mempunyai orang tua, diberikan ayah dan bunda yang mencintainya, yang memperhatikan mereka. Ini merupakan di antara kasih sayang Allah. Pantas enggak di saat kita mendapatkan semua kebaikan dari Allah, namun kita masih tega bermaksiat kepada Allah? Ini merupakan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang kelak nanti akan ditanyakan oleh Allah pada hari akhirat. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa juga kita masih mau bermaksiat kepada Allah? Padahal segala kenikmatan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang menciptakan kamu, fasawwaka fa'adalak, dan menjadikan kamu itu seimbang. Fa'adalak, dan kita itu menjadi seimbang. Inilah yang dinamakan dengan bagaimana ciptaan manusia. Kita diberikan kehidupan di atas muka bumi ini, planet yang dinamakan dengan the blue earth, planet yang biru, bumi. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwasanya ada kehidupan di luar bumi ini, dan saya sangat meyakini bahwasanya yang hidup di luar muka bumi ini bukanlah manusia. Kenapa? Karena dalam setiap Al-Quran dikatakan bahwasanya bumi inilah tempat manusia hidup untuk meraih kehidupan di akhiratnya. Tetapi kalau makhluk-makhluk yang lain itu mungkin saja bisa ada, misalnya seperti jin dan apa saja, berada di luar bumi. Kenapa? Karena jarak antara matahari dengan bumi inilah jarak yang paling cocok untuk adanya kehidupan. Perputaran bumi kita sehingga menjadi 24 jam dalam satu hari, inilah perputaran yang paling tepat untuk menjalani kehidupan ini. Kalau seandainya perputaran itu berkurang sepersekian detik saja, maka tidak akan ada kehidupan di atas muka bumi ini. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu.
sangat unik. Tubuh manusia itu sangat unik, dan kita sering takjub dengan bagaimana penciptaan tubuh kita. Akan tetapi sebenarnya penciptaan tubuh kita itu tidak seberapa hebat jika dibandingkan dengan kerumitan dan keruwetan dengan ciptaan alam semesta. Sungguh jauh lebih rumit penciptaan alam semesta. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan bahwasanya galaksi kita itu, planet kita itu menempuh jarak 100.000 tahun cahaya. Planet kita dengan beberapa planetnya itu 100.000 tahun cahaya. Dan dalam galaksi Bima Sakti tempat kita tinggal hari ini itu terdapat 300 miliar matahari. Matahari kita merupakan salah satu di antara 300 miliar matahari tersebut. Dan 300 miliar itu menjadi sebuah titik kecil. Itulah yang dinamakan dengan Bima Sakti, galaksi. Ada berapa jumlah galaksi? Jumlah galaksi diperkirakan itu 350 miliar. Bagaimana rumitnya, bagaimana besarnya, bagaimana keagungannya Allah. Ini merupakan sebuah kekuasaan Allah, sehingga tidak akan mungkin kita akan meninggalkan Allah, karena kita selalu mengharapkan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fase berikutnya, bukan gambaran berikutnya dalam surat Al-Infitar ini adalah kalla, sungguh ya, mereka itu bukan hanya durhaka kepada Allah ya, bukan hanya bermaksiat kepada Allah, bal tukadzibuna biddin, mereka itu adalah mendustai agama mereka. Ini gambaran manusia yang diibaratkan di dalam surat Al-Infitar. Mereka bukan hanya bermaksiat kepada Allah, akan tetapi mendustakan agama Allah. Bagaimana cara mendustakan agama Allah? Di saat ada Rasul mengatakan bahwasanya keluarkanlah sedekah, mereka mengatakan untuk apa sedekah? Enak sekali orang miskin itu terima-terima sedekah saja, sedangkan kita capek cari duit. Mereka mendustakan agama. Di saat ada ulama yang mengatakan bahwasanya zakat profesi itu adalah wajib, maka berdalih tidak ada kewajiban zakat profesi. Lihatlah spirit orang-orang yang pergi ke sawah, urung jak ublang ya, 600 kilo beras mereka itu mengeluarkan zakat, 1.200 kilo padi. Para petani sawah itu mengeluarkan zakatnya, dan mereka tidak pernah menghitung variable cost. Hana dia hitung engkoh pokoknya engkohnya mentang dikira. Orang pergi ke sawah itu tidak pernah menghitung variable costnya ya, tidak pernah menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pergi ke sawah. Begitu keluar padi 600 kilo, beras 600 kilo, maka mereka mengeluarkan zakat. Dan mereka mengibaratkan ini adalah hak kami. Hari ini kita, katakanlah misalnya seperti kami dosen mengajar, apalagi sekarang mengajar secara daring, dibayar per semester, mengalahkan pendapatan para petani. Masih kita berdalih hana wajib zakat badanya. Inilah bentuk bagaimana kita mendustakan agama kita. Salah satunya di antara bagaimana kita mendustakan agama. Jangan sampai bal tukadzibuna biddin ini menjadi pernyataan yang akan disampaikan kepada kita nanti di hari akhirat. Wa inna 'alaikum lahafizin. Padahal sesungguhnya bagi kalian ada yang mengawasi. Kita tidak pernah terlepas. Duduk kita di subuh yang berbahagia ini sedang dalam pengawasan malaikat raqib dan atid. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terlepas. Suara yang saya keluarkan ini akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hari akhirat, dan saya akan meminta kepada Allah
wahai Allah, saya pernah memberikan tausiah subuh, jadikan ini sebagai kebaikan saya. Begitu juga dengan jamaah yang berhadir di tempat yang berbahagia ini, akan meminta nanti kepada Allah, wahai Allah, dulu saya pernah duduk menghadiri jamaah, menghadiri tausiah subuh, mana kebaikan tersebut? Oleh sebab itu dikatakan, wa inna alaikum lahafidhin, bahwa sesungguhnya kita ini selalu dalam pengawasan Allah, sehingga kita tidak mungkin akan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Para ulama sufi itu mengatakan kepada muridnya di saat para muridnya itu bermaksiat kepada Allah, wahai Tuan Guru, bagaimana saya untuk bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah? Dikasih tahu sama ustaz, sama gurunya, sama syekhnya, kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah, maka keluarlah dari bumi Allah. Pak tanah udip punya tanah debit dari bumi Allah. Bagaimana kita bisa hidup? Kenapa? Karena kita hidup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nafas yang diberikan, nikmat mata, nikmat berjalan, nikmat mempunyai tubuh seperti ini. Maka tidak mungkin dan tidak layak kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat ke-11, kiraman katibin, yang mulia dan yang mencatat, ya, bahwasanya semua aktivitas kita itu tidak akan pernah luput dari catatan. Maka pada surat At-Takwir kemarin itu, wa izas suhufu nusyirat, semua itu akan dipaparkan catatan kita. Sungguh luar biasa kalau seandainya kita bisa mendapatkan catatan yang baik. Maka saya ulangi sekali lagi bahwasanya penting sekali meminta ampunan dari Allah. Kenapa? Di saat kita membacakan doa yang diajarkan kepada Sayyidah Aisyah, Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna, itu pada hari akhirat, suasananya sewaktu dibuka catatan kita itu yang sangat tebal, itu hanya dibolak-balik saja. Tapi kalau seandainya bukan dari golongan tersebut, maka itu akan dihisap satu persatu, detik per detik itu akan ditanyakan, kemana kamu pada menit sekian, jam sekian, hari sekian, apa yang kamu perbuat, kenapa kamu melakukan kemaksiatan ini. Ini akan merupakan sebuah kesaksian yang paling mengerikan. Maka kita minta kepada Allah supaya buku catatan kita ini, ya, kiraman katibin, buku yang sudah dicatat itu hanya dibolak-balik sama Allah, dibolak-balik sama malaikat. Ini suasana yang sangat kita rindukan, karena pada saat itu semua dengan gemetaran, dengan ketakutan, ya, dengan membawa buku catatan masing-masing. Bayangkan kalau seandainya umur panjang itu diberikan kepada kita dan ada amal saleh, maka bersyukurlah. Tapi kalau seandainya umur panjang yang diberikan oleh Allah itu berbuat maksiat kepada Allah dan kepada Rasul, maka siap-siaplah. Dan hari ini Allah masih memberikan umur panjang kepada kita. Mari kita mengisi dengan kebaikan-kebaikan yang akan kita mengharapkan nanti catatannya di hari akhirat. Innal abrara lafi na'im. Ini gambaran yang keempat. Gambaran pertama, di dalam ada 4 maqta'. Dalam tafsir itu disebutkan ada 4 maqta', ada 4 potongan dalam surat Takwir ini. Sangkakala pertama, sangkakala kedua, kondisi nanti penyesalan di hari akhirat, dan bagaimana natijahnya, bagaimana hasilnya. Hasil yang pertama itu didapatkan, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, ya, lafi na'im, maka mereka akan mendapatkan surga, akan mendapatkan kenikmatan. Ini gambaran yang keempat, potongan yang keempat yang ingin disampaikan di dalam surat Al-Infitar. Orang-orang yang berbuat baik, maka berbuat baiklah kita kapanpun dan dimanapun.
Orang nanam padi akan tumbuh rumput. Tidak pernah ada orang nanam rumput tumbuh padi. Ya. Tanamlah kebaikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu menyampaikan motivasi berbuat kebaikan. Kalau seandainya kalian tahu bahwasanya besok hari kiamat dan di tanganmu ada satu biji kurma, maka tanamlah kurma tersebut. Coba bayangkan, Rasul sudah mengatakan bahwasanya kata pusinglah kiamat. Nah, tahu kita besok kiamat, akan tetapi di tangan kita ini ada satu biji kurma, maka Rasul mengatakan kepada kita, tanamlah kurma tersebut. Kenapa? Karena menanam kurma ini adalah kebaikan. Berbuat baik itu harus kita lakukan walaupun kita tahu besok kita akan meninggal. Umur kita tidak panjang lagi. Dan hal ini dilakukan, dipraktekkan oleh orang-orang tua kita. Dulu mereka sewaktu membuka lampu, ditanamnya kelapa. Untuk siapa? Untuk anak-anak cucunya. Bupula juga. Anak tinggal gerau baju. Jika meninggal. Ini prinsip orang-orang terdahulu. Mereka menanam kebaikan, melakukan kebaikan walaupun mereka tahu mungkin mereka tidak akan pernah dapat merasakannya. Wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang yang durhaka lafi jahim, benar-benar mereka di dalam neraka. Dan di sini digunakan kata-kata lafi jahim ini untuk menunjukkan bahwasanya azab neraka itu memang benar-benar dan benar-benar terjadinya. Yaslaunaha yaumaddin, mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan tersebut. Inilah hari pembalasan, hari di mana tidak ada satupun orang yang dizalimi. Kehidupan di dunia ini, kalau seandainya kita tidak mempunyai ahli keluarga ataupun ahli waris, itu sering ditinggalkan oleh orang, sering dizalimi. Ya. Tapi pada hari tersebut tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang disakiti. Semuanya akan mendapatkan pembalasan sesuai dengan apa yang diperbuat. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka sekali-sekali tidak dapat keluar dari neraka itu. Ini khusus bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang Islam mereka semua akan masuk surga selama mereka mengucapkan la ilaha illallah. Hadis ini disuruh sembunyikan oleh Rasulullah. Ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Apakah betul seperti itu, hai Rasulullah? Ya. Apakah saya boleh menyampaikan? Tidak. Tapi sahabat tersebut juga ingin menyampaikan karena ini adalah sebuah kabar gembira. Tapi jangan bahagia dulu. Nggak apa-apalah masuk dulu neraka. Jangan bahagia dulu. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena siksa neraka itu jauh lebih pedih. Siksa yang teringan itu adalah sendal. Apabila seseorang memakai sendal dari neraka, ya, dia pakai sendal tersebut, maka yang akan mendidih adalah otaknya, mendidih otaknya. Dipakai di bawah, yang mendidih dia di atas. Itu yang paling teringan. Nah, ada pengumuman lagi. Siap-siap kita semuanya, mana tahu minggu Senin depan kita yang dipanggil. Ya? Maka berbuatlah kebaikan. Ya? Ini diantara tanda kuasa Allah. Tanda kuasa Allah yang setiap subuh kita mendengarkan pengumuman ada saudara kita yang dipanggil oleh Allah. Tunggu apa lagi? Kiamat sudah kita pelajari, tanda sudah jelas, pemandangannya sangat mengerikan. Apalagi kita tunggu? Ajak saudara-saudaranya untuk bertobat secepatnya. Tidak ada tempat lagi. Laisal mafar, tidak ada tempat yang kita berlari kecuali memang ke sini. Inilah tempat yang bisa membuat kita itu hidup nyaman. Maka pintalah kepada Allah. Semoga Allah menarik nyawa kita di saat kita sedang bersujud kepadanya, sedang berada di dalam rumahnya. Harus diminta. Jangan pas lagi na'udzubillah, lagi goes, lagi tenis, lagi main futsal, kamu meninggal.
Ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ini mau disampaikan kepada kita lagi. Tahu enggak kalian apa itu hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, ini makanya ini penting, urusan hari pembalasan itu penting. Jangan pernah membuat orang sakit, jangan pernah mengambil harta orang, jangan pernah menzalimi orang lain. Karena apa? Karena pertanyaannya itu pertama ditanya, tahu enggak hari kiamat? Kemudian diulangi lagi, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Enggak ada apa-apanya hari itu. Kita tidak memiliki apapun, ya, kecuali memang itu adalah hari yang memang dikuasai oleh Allah. Itulah yang dinamakan Maliki Yaumiddin, Raja, Tuhan hari pembalasan. Tidak bisa berbuat apapun. Nah, maka kalau seandainya kita teringat dengan hari pembalasan tersebut, mungkin kita cok harta kau. Enggak mungkin kita akan mengambil harta orang, dan tidak mungkin kita akan membuli orang, dan tidak mungkin kita akan iseng terhadap orang. Kenapa? Karena semua akan dibalas oleh Allah. Inilah hari yang membuat kita itu sangat-sangat ketakutan, dan kita sangat mengharapkan kasih sayang, belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hari tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.